الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى بغداد الجزاني وإلى حضرة الشيخ أبي حامد محمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ سيد عبد الوهاب الشعراني وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas berbagai macam curahan nikmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita semua hingga pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya guna melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan niat dan langkah kita dari rumah menuju makom yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat dan dibalas dengan limpahan pahala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan niat tulus kita ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dimudahkan segala urusan-urusan kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta akhir hayat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita semua tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat rahmat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, marilah kita bacakan suratul Fatihah yang tadi pagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua kita, yakni Bapak Chaplin bin Bapak Botan, yang tadi pukul 9 pagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iringan doa kita membacakan suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya, diterima seluruh amal baiknya, dan kuburnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bi barakati ulumi wa fikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu sab'atun min ummati fil jannati. Ya Aliyu, wahai Ali, sab'atun bermula 7 min ummati dari golongan umat kami fil jannati itu di dalam syurga. Ada 7 golongan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti akan berada dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Syabun, yakni pemuda, taibun, yang bertaubat. Golongan yang pertama dari umat Rasul yang akan berada dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam wasiat Rasulullah SAW ini, yang pertama yakni seorang pemuda yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya memang yang banyak bertobat mah identiknya sama orang yang udah rada tua, ya, yang udah banyak makan asam sama garam, yang katanya udah banyakan dosanya, makanya lebih cepat atau mau bertobat. Maka di sini ada satu keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, satu golongan dari 7 golongan yang ada dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang pemuda yang senantiasa bertobat. Ya, senantiasa bertobat atas dosa-dosanya, melakukan kesalahan sedikit ya bertobat, ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa ada seorang pemuda berdiri di depan pintu Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Lalu di situ ada Umar radhiyallahu anhu. Umar menghadap Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah pun menangis. Nah, Rasul berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Nah, Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah SAW bahwa di depan pintu ada seorang pemuda. Pemuda ini lagi nangis. Kemudian Rasul memerintahkan kepada Sayyidina Umar, suruh masuk itu pemuda, ya, suruh masuk itu pemuda, suruh menghadap kepadaku. Itu kata Rasul. Kemudian Rasul bertanya kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Nah, pemuda ini cerita, "Ya Rasulullah, saya ini adalah pekerjaan saya seorang penggali kubur." Ya, gali kubur. Ya, tadi baru gali kuburan. Kerjaannya gali kubur. Terus dia mengungkapkan bahwa dosa dia ini udah lebih gede. Ya, takut nggak mendapatkan ampunan. Lalu Rasul nanya, "Wahai pemuda, besar mana dosamu dibandingkan dengan Arash?" Pemuda ini menjawab, "Lebih besar dosaku ya Rasulullah." Lalu pemuda ini bertanya lagi, "Besar mana ampunan Allah dengan dosamu?" "Lebih besar ampunan Allah." Lalu Rasul bertanya, "Sebenarnya dosa apa yang telah engkau lakukan? Apakah engkau mencuri?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau membunuh?" "Enggak ya Rasulullah." "Apa engkau menyakiti kedua orang tua?" "Enggak ya Rasulullah." "Lalu dosa apa yang engkau lakukan?" Ini pemuda saking apanya? Saking takutnya karena dosa yang ia lakukan. Saking gedenya nih dosa, dianggap dosanya udah gede banget. Ternyata ceritanya dia ceritakan kepada Rasulullah bahwa dia ketika ada seorang jenazah wanitanya cantik, ketika mau dimasukkan ke dalam kubur, sebelum dimasukkan ke dalam kubur, ini jenazahnya dibuka, pakaiannya, kain kafannya dibuka, ditelanjangin. Habis ditelanjangin, disetubuhin. Ya, jadi ini pemuda menyetubuhi mayat atau jenazah seorang wanita. Ya, seorang wanita udah meninggal, kain kafannya dibuka, terus disetubuhin. Nah, terus pemuda ini cerita kepada Rasul, dan pemuda ini mimpi bahwa wanita yang ia setubuhi ini, ya, melaknat kepada pemuda ini.
Bahkan dia berkata, engkau telah menyetubuhi aku, bahkan aku mati dalam keadaan berjunub karena disetubuhi oleh laki-laki ini. Maka pemuda ini merasa dosanya besar, ngadu sama Rasul, ya Rasul, apakah tobatku diterima? Lalu Rasul berkata apa? Wahai orang yang fasik, pergi engkau, tempatmu adalah di neraka. Itu kata Rasul, jawaban Rasul. Saking takutnya jawaban Rasul kayak gitu, ini pemuda selama 40 hari 40 malam kagak berhenti-berhenti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Rasul bahwa pemuda ini telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril memberitahukan kepada Rasul, pemuda tersebut dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tobatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu keistimewaan. Maka disebutkan oleh Rasul salah satu golongan nanti yang ada dalam surganya Allah adalah syabun taibun, seorang pemuda yang senantiasa bertaubat. Gitu. Jadi kan kebanyakan orang kalau masih muda hidupnya foya-foya, ngerasa umurnya masih panjang, ngerasa umurnya masih panjang, gitu. Jadi masih demen sama yang namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu STMJ. Karena ngerasa masih muda, sholat, maksiat jalan. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah waman tasaddaqa sirran, waman dan seseorang tasaddaqa yang bersedekah siapa man sirran, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jadi kalau sedekah dia enggak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Enggak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Banyak caranya. Misalkan dia salah satunya sembunyi-sembunyi, nggak pengen disebut namanya, dia sedekah ke masjid, tulis aja siapa namanya Bu, siapa namanya Pak, tulis aja hamba Allah. Saking nggak pengen disebut namanya, gitu. Jadi secara sembunyi-sembunyi. Ataupun dia sedekah, misalkan dia taruh tuh barang di depan rumah orang, atau dia sedekahin ke anak yatim tanpa sepengetahuan. Jadi intinya agar sedekahnya ini tidak terlihat orang lain, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rasa riya, rasa sum'ah dan penyakit-penyakit hati lainnya. Itu. Jadi salah satu golongan lagi yang nanti disebutkan oleh Rasul berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang senantiasa bersedekah tapi bersedekahnya sirran, sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan. Atau contoh gini lagi, jadi ada tetangga kita yang sakit, nggak punya biaya. Tetangga sakit nggak punya biaya, bingung di rumah sakit. Tetangganya dengar, emang tetangganya ini orang dermawan, baik, sering sedekah. Dia dengar, dia datang ke rumah sakit, dia bayar tuh, biaya rumah sakitnya dia bayar. Bis dia bayar, udah, dia ngomongkan sama kasirnya, nanti kalau ada yang nanya bilang aja udah ada yang bayar, tapi jangan sebutin nama saya. Bilang aja ini dari malaikat atau dari hamba Allah, itu aja udah cukup. Jadi nggak pengen disebutkan inisialnya. Nah, ini termasuk golongan yang nanti ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man tasaddaqa sirran, orang-orang yang bersedekah sirran, sembunyi-sembunyi. Kemudian waman dan orang yang ada melaksanakan siapa man salat duha, akan salat duha. Golongan yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah orang yang senantiasa melaksanakan salat duha ketika banyak manusia hiruk pikuk sibuk dengan dunia kerja, tapi masih menyempatkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di tengah sibuknya manusia di dunia kerja. Dia ambil wudu, dia sholat minimal 2 rakaat sholat duha. Setelah terbitnya matahari, dia laksanakan sholat duha. Walaupun hanya 2 rakaat, tapi dia istiqomah. Khairul amal adwamuha wa in qala, sebaik-baik amal adalah langgeng
istiqomah wa in qola, walaupun sedikit, tapi kalau bisa mah ya jangan wa in qola. Terus ditambahin dari 2, 4, dari 4, 6, dari 6, 8 gitu, ditambahin. Jadi orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha itu termasuk golongan yang nanti ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih menyempatkan diri, masih ingat kepada siapa dia diciptakan atau oleh siapa dia diciptakan. Dia menghadap Rabbnya di tengah sibuknya manusia pada waktu itu. Kemudian golongan yang lainnya, waman kana zihabu malihi, waman dan orang kana adalah zihabu malihi, kehilangan hartanya man, ahwanu itu lebih ringan, alaihi atas man, min fawati sholatin wahidatin, daripada rusaknya atau hilangnya sholat yang satu kali sholat gitu, ma'al imami, beserta imam. Jadi golongan nanti yang ada dalam surganya Allah termasuk orang yang menganggap bahwa kehilangan harta itu terlalu kecil. Ya, mobil hilang terlalu kecil, emas hilang terlalu kecil, duit hilang terlalu kecil, motor hilang terlalu kecil. Ya, kalau ada golongan seperti ini, orang yang menganggap kehilangan harta ahwan itu lebih ringan, lebih kecil, nggak ada apa-apanya dibandingkan daripada dia kehilangan satu sholat bersama imam. Maksudnya sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Makanya semalam dibahas tuh, ya, Tarawih ya. Semalam dibahas itu tentang bahwa orang yang ingkar dalam melaksanakan sholat berjamaah itu al-itabu, diomelin, ya, karena orang-orang terdahulu itu resep ama yang namanya ngomelin kalau ada orang yang ketika sholat berjamaah dia tinggalin, nganggap remeh, tasahul, nganggap remeh sholat berjamaah gitu. Maka saking istimewanya sholat berjamaah, saking luar biasanya, fadilahnya luar biasa, ada golongan orang yang menganggap kehilangan harta terlalu kecil, ringan dibandingkan dia tertinggal sholat berjamaah bersama imam. Itu satu golongan nanti, ya, ada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waman dan orang damaat yang mengalir apa, ainahu, dua air matanya, itu man min khasyatillahi, dari lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malam air matanya ngalir karena ingat dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dari mulai dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, dia ingat dosa apa yang telah dilakukan selama dia dari bangun tidur sampai dia mau tidur lagi. Ya, dosa apa? Ketika berangkat kerja kira-kira ada nggak dosa yang ia lakukan? Ada nggak amalan-amalan yang ia lakukan tapi amalan itu dapat merusak hatinya? Jadi tiap malam dia menghadap Allah, air matanya mengalir saking takutnya akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang nanti ada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngocornya air mata karena saking takutnya, takut kepada Allah, takut akan siksa Allah. Waman dan orang zahama yang duduk, yang dekat, siapa man al-ulama, akan para ulama, fi majalisihim, di majlis-majlisnya ulama. Ini golongan yang nanti juga termasuk ada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakni golongan orang-orang yang dekat dengan para ulama, di majlis-majlisnya para ulama. Maksudnya
Ketika ada suatu majelis, dia mau hadir, dia mau dekat dengan para ulama. Ya, jangan ditinggalin para ulama. Dia mau dengerin nasihat-nasihat para ulama. Dia ta'zim dengan kepada para ulama, gitu. Maka nanti golongan ini golongan yang dekat dengan para ulama, termasuk golongan orang-orang yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mau duduk di majlisnya para ulama. Ini termasuk ini, cuma saya bukan ulama, baru ya. Baru bukan ulama. Kita mesti namanya ngaji bareng-bareng. Bukan ngajarin, kita ngaji bareng-bareng. Nah, jadi itu golongan-golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang nanti ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang senantiasa bertaubat, orang yang bersedekah tapi secara sembunyi-sembunyi, orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha, dan orang yang kehilangan harta dia anggap terlalu kecil dibandingkan daripada dia kehilangan satu waktu sholat bersama imam. Dan juga orang yang senantiasa mengalirkan, mengocorkan air matanya dari lantaran dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang senantiasa resep demen dekat dengan para ulama di majelisnya para ulama. Gitu. Kalau nggak demen pengajian, kalau nggak mau ngaji, kalau belum bisa ngaji minimal dengerin. Kalau nggak bisa dengerin minimal cinta. Ya, jangan sampai benci dah dengan yang namanya pengajian. Ya Ali, wahai Ali, man barang siapa arsyada yang menuntun siapa man al-a'ma akan orang yang buta, biyadihil yusra dengan tangannya yang kiri. Menuntun orang buta. Orang buta mau nyebrang atau ada orang buta lewat, kita tuntun itu orang buta. Orang buta orang yang gak niat matanya. Ya, karena pakai kacamata, pakai tongkat. Kita tuntun itu orang. Kita nuntunnya pakai tangan kiri. Kita tuntun. Apa sih fadilahnya? Makanya disebutkan barang siapa yang menuntun kepada orang yang buta dengan tangannya yang kiri, maka balasannya adalah ja'a, akan datang siapa al-a'ma yaminahu dengan tangan kanannya a'ma fi yaminika di sebelah kananmu. Nanti orang buta itu akan nuntun kita pakai tangan kanannya. Balasannya tuh fadilahnya. Kalau emang kita niatnya mau bantu, ya. Kalau emang nggak mau bantu jangan dikerjain. Tadi dikerjain. Ya, orang buta udah tahu jalannya benar, diteriakin. Salah pak itu pak, salah pak, belok pak, belok. Ada lubang nyebur, kita tawain. Ya, mau orang buta. Tapi tuntun, ajak, tuntun jalan yang benar, jalan yang lurus, jangan diakal-akalin. Ya, karena rata-rata yang namanya orang buta mah bersih hatinya. Ya, rata-rata bersih orang yang buta. Karena apa? Udah jarang lihat yang namanya maksiat. Karena maksiat paling banyak itu dari mana, Pak? Maksiat paling banyak itu dari mata. Pusatnya dari mata. Dari mata turun ke hati. Dari hati keluar melalui lisan. Kan gitu. Nongkrong di jalan, ya, ada empuan lewat, dilihat pakai apa? Pakai mata. Langsung dalam hati geter kan. Wah, cewek cakep amat itu. Langsung ucapin kan pakai mulut, cakep banget itu. Coba kalau kata jadi bini gua, ya jadi bini gua yang kedua, atau kalau enggak gua kawinin tuh cewek, kayaknya cakep banget gitu misalkan. Karena pusatnya maksiat awalnya dari mata, kebanyakan dari mata. Makanya kalau belum bisa ngasih hak jalan, jangan sering-sering nongkrong di jalan, di pinggir jalan. Kalau belum bisa ngasih hak jalan, contoh ngasih hak jalan itu bagaimana? Ada empuan belum pakai kerudung, kita lagi nongkrong, bawain kerudung, kasih pakai kerudung, gitu, ya. Ada empuan sama laki bukan muhrimnya, suruh turun, ini bukan muhrimnya. Kalau kayak di Aceh malah langsung dicambuk kan ya, kalau bukan muhrimnya, gitu. Ya, jadi
Kenapa disebutkan? Karena ada satu fadilah yang luar biasa ketika kita menuntun orang yang buta dengan tangan kiri kita, nanti di yaumul kiamah dia akan nuntun kita pakai tangan kanannya. Ya, pakai tangan kanan dituntun kita. Ya Ali, wahai Ali, idza kana, di mana adalah siapa, apabila adalah siapa al-insanu, seorang manusia fi sakaratil mauti, ada dalam keadaan sakaratul maut, ketika manusia berada dalam keadaan sakaratul maut, fa inna mafasilahu, maka sesungguhnya bagian-bagian atau sendi-sendinya insan, sendi-sendi bagian-bagiannya, sini, pokoknya bagian-bagian tulang-tulang yang nyambung dah, ya, yang nanti ketika udah jadi tengkorak itu bisa-bisa copot. Tusallimu, itu memberi salam, ala ba'din, atas sebagiannya, takulu, berkata apa mafasil, assalamu alaika, bermula keselamatan, alaika itu tetap atasmu, fa inni, maka sesungguhnya aku, mutu, telah mati aku, wakaza, dan begitu juga, wakaza asy'aratu, dan begitu juga asy'aratul baydha'u, bermula rambut yang putih, ala sya'ratis saudai, atas rambut yang hitam. Jadi baca salam ketika manusia berada dalam sakaratul maut, ya, sakaratul maut ini sendi-sendi semuanya saling mengucap salam, salam perpisahan, ya, mafasil saling mengucap salam perpisahan. Ini apa sih namanya ini kalau kata kita? Cengklok ya, cengklok ya, cengklok lah, dengkul nih ngucap salam. Ama di sini nih, ini apa namanya nih? Tulang apa nih? Ya, tulang ini dah, tulang pinggang lah, tulang pinggang. Kalau kata orang Sunda tulang cuncurungan, ya, tulang ekor. Ya, itu setiap persendian saling mengucapkan salam perpisahan, karena nanti ketika udah dikubur mereka akan saling tercerai-berai, misah. Walaupun nanti ketika yaumul ba'ats, ya, yaumul ba'ats, hari pembangkitan, ketika ditiupkan sangkakala, itu nanti tulangnya yang ada dimanapun itu pasti akan ketemu, ngumpul lagi, ya, ngumpul lagi. Palanya ada di Kalimalang, kakinya ada di sono di Bogor misalkan, ya, udah hari pembangkitan maka ditiupkan sangkakala itu nyampur, nanti ketemu lagi, ya, jadi satu lagi, gitu, jadi satu. Nah, maka ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, sekali lagi itu setiap persendiannya saling mengucapkan salam perpisahan, assalamu alaika. Begitu juga, ya, rambut yang putih akan mengucapkan salam kepada rambut yang hitam, itu rambut yang hitam. Maka ketika menghadapi sakaratul maut, ya, yang sakitnya lebih sakit daripada 70 kali cambukan pedang, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita wafat dalam husnul khatimah. Ketika kita diwafatkan, dicabut roh kita, malaikat baca salam kepada kita, ya, enggak pakai rasa sulit, enggak pakai rasa sakit. Itu makanya sering kita dawami itu doanya ketika lagi baca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Coba itu kita resapin, wa taubatan qoblal maut, dan Allah terima taubat sebelum aku maut, sebelum aku mati.
wa rahmatan indal maut, diberikan kasih sayang, dikasih rahmat ketika menghadapi sakaratul maut, ketika maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diampuni dosa setelah kematian. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, dimudahkan dalam keadaan sakaratul maut. Ya, karena yang namanya sakaratul maut nyabutnya kalau orang yang penuh dengan dosa, orang-orang kafir itu kalau dicabut, makanya kebanyakan matanya melotot, lidahnya keluar. Ya, matanya melotot karena dipaksa, karena dia nggak mau keluar, dipaksa. Beda sama orang mukmin. Ya, beda sama orang mukmin. Makanya malaikat Israel, ya, malaikat Israel itu berkata kepada Allah bahwa barang siapa yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW itu nanti akan dipermudah dicabut ruhnya, ya, dipermudah dicabut ruhnya. Malaikat Israfil berkata kepada orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, dia akan selalu sujud sampai Allah mengampuni itu orang berkat solawat. Gitu, ya. Nah, maka ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, enggak mengalami rasa sakitnya sakaratul maut. Kita membawa iman, membawa agama Islam kita, dan juga kita dihindarkan dari siksa kubur. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Ali, wahai Ali, ihfaz, jagalah olehmu wasiati, akan wasiatku, kama hafazatha, seperti menjaganya akan wasiat, kama hafaztuha, seperti menjaganya aku akan wasiat, an Jibril dari malaikat Jibril, an Rabbi, dari Tuhanku, taqaddastu, yang aku telah mensucikan, asma'u, akan asma Allah, wala ilaha ghairu, dan tidak ada Tuhan ghairu selain Allah. Ya, jadi Rasul di akhir kajian kitab ini berwasiat, jagalah wasiatku seperti atau sebagaimana aku menjaga wasiat ini dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Maka di sini dari awal banyak wasiat-wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada menantu sekaligus sahabat beliau, yakni Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang intinya, yang poin-poinnya itu bermanfaat bagi kita semua. Walaupun ditujukan kepada Sayyidina Ali, namun ini ditujukan pula untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak wasiat-wasiat yang telah diberikan. Ya, mudah-mudahan minimal kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit yang kita tahu dari zikir-zikir, dari bab taubatnya, ya, dari bab sholatnya dan lain sebagainya, bisa kita amalin sedikit demi sedikit gitu. Walaupun gak bisa 100%, ya minimal 50%, minimal 25%, atau minimal banget mah 10% dah, ada yang nyangkut, ada yang kita amalin gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum kita tutup, karena kitab ini telah khatam, kita baca suratul Fatihah buat pengarang kitab ini. Mudah-mudahan dengan kita baca suratul Fatihah kita mendapatkan keberkahan dari muallif, kita mendapatkan kemanfaatan ilmunya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan juga
kita semua senantiasa diberikan panjang umur dalam taat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita, kita diberikan anak cucu yang solihin dan solihat, dan mudah-mudahan akhir hayat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk malam Kamis depan insyaallah kita lanjutkan pakai masih kajian kitab ini ya. Kitab yang dalamnya ini Minah Husaniyah. Ya, kita lanjutkan kitab ini aja. Jadi biar enggak ganti-ganti kitab dulu, kita selesaiin ini kitab ini. Ya. Kita selesaiin. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri bahwa nanti ba'da Isya kita diundang oleh keluarga besar almarhum Bang Caplin bin Wotan. Nanti ba'da Isya itu baca tahlil ya sebanyak 7 malam ya Bang ya. 7 malam waktunya ba'da Isya, atau mengkondisikan bisa ba'da maghrib bisa ba'da Isya gitu. Tinggal nanti gimana keadaan hari kedepannya gitu ya, mudah-mudahan kita diberikan sehat. Nah kayak besok malam Jumat berarti mungkin bisa di sana habis maghrib, di sini habis isya, atau di sini habis maghrib, sana habis isya. Tinggal kondisinya aja gimana. Enaknya mungkin sana habis maghrib dah. Sana habis maghrib, biar di sini habis isya. Iya, biar ini ya habis isya di sini, gitu. Jadi di sini ya. Tar habis ini habis ngaji, ya habis ngaji. Yang biasanya mungkin ada santapan jasmani, jadi sekarang nggak pindah ke sana dulu. Ya. Kita baca doa dulu di sana, kita doain, kita baca tahlil. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah la illallah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. وفضل كريم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم يا فتاح يا حليم يا الله افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم يا فتاح يا غفار يا الله افتح علينا أبواب مغفرتك. اللهم يا فتاح يا رحمن يا الله افتح علينا أبواب رحمتك. اللهم يا فتاح يا حكيم يا الله افتح علينا أبواب حكمتك. اللهم يا فتاح يا عليم يا الله افتح علينا أبواب علومك. اللهم يا فتاح يا رزاق يا الله افتح علينا أبواب أرزاقك. اللهم يا فتاح يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله افتح علينا أبواب السماوات والأرض وما بينهما. فإن
إنا لك المفاتح وأنت خير الفاتحين. اللهم يا فتاه يا نور يا الله افتح قلوبنا بنورك ونور القرآن. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الصلاة